Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafif Sandi Setiawan dengan NPM 2012 011 351. Di sini saya ditugaskan oleh Bu Nurmayani, yaitu mata kuliah Hukum Tata Ruang, untuk membuat konten terkait permasalahan hukum tata ruang di Indonesia dan penegakan hukum yang bagaimana. Baik, langsung saja. Permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia melibatkan sejumlah tantangan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan tata ruang secara berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam konteks ini melibatkan aspek legal, administratif, dan sosial. Berikut adalah beberapa permasalahan utama dan upaya penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Yang pertama, pelarangan tata ruang. Banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan pembentukannya dan peruntukannya, lalu alih fungsi lahan tanpa izin atau tanpa memperhatikan ketentuan peraturan tata ruang. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan pembangunan. Adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, ada ketidakberlanjutan penggunaan lahan, yaitu pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi, lahan gambut, dan konversi lahan pertanian produktif. Yang keempat, ada korupsi dalam penegakan hukum. Praktek korupsi dalam proses perizinan dan penegakan hukum tata ruang dapat merugikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kelima, ada kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tentang pentingnya perencanaan tata ruang dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam, ada koordinasi antar instansi. Tidak optimalnya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penegakan hukum tata ruang. Lalu diperlukan upaya yang penegakan hukum tata ruang di Indonesia mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbaikan regulasi. Meningkatkan dan mengoptimalkan regulasi terkait tata ruang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua, ada penegakan hukum yang konsisten. Memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelarangan tata ruang tanpa pandang bulu. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tata ruang melalui kampanye, informasi, dan pendidikan. Yang keempat, ada penguatan institusi. Memperkuat institusi terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam penegakan hukum tata ruang. Yang kelima, ada kolaborasi antar instansi. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan implementasi kebijakan tata ruang yang efektif. Lalu yang keenam, ada partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Peningkatan penegakan hukum tata ruang memerlukan komitmen pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.